tahapan pemetaan. Yang pertama adalah persiapan. Peralatan apa yang diperlukan? Kemudian bahan apa yang diperlukan atau dipergunakan? Kemudian administrasinya. Karena untuk pemetaan, apalagi pemetaan yang terkait dengan drone atau foto udara, harus ada izin administrasinya. Ketika pengukuran pun tidak asal mengukur, harus ada surat tugasnya. Ada kegiatan itu supaya kegiatan itu menjadi legal. Berbeda kalau orientasi. Kalau orientasi hanya orientasi saja, tapi ketika itu akan dipergunakan untuk sebuah kegiatan yang akan berefek terhadap sebuah status hukum, ya mau tidak mau itu harus melalui sebuah kegiatan administrasi. Kemudian penentuan lokasi pengamatan. Lokasinya di mana? Kita mulai dari mana? Kemudian jalur jelajah di atas peta kerja. Jadi kita akan mulai dari mana, kemudian akan mengarah kemana, apakah kita akan berbentuk spiral, ataukah kita langsung untuk lokasinya, jelajahnya ya. Sama juga dengan kegiatan untuk pemotretan foto udara, itu juga tetap kita akan menggunakan jalur terbang, jalur jelajah, tergantung dari tujuan pemetaannya. Kemudian ada pengambilan data koordinat lapang. Setelah ditentukan lokasinya, setelah dibuat jalurnya, sudah dibuat rencananya, langsung pengambilan data koordinat di lapang. Untuk pengambilan datanya kita menggunakan apa? Alat apa yang akan kita gunakan? Apakah kita langsung dengan alat-alat yang modern atau dengan alat-alat yang biasa saja? Tergantung dari tujuan. Tergantung skala berapa yang akan kita buat. Dan tingkat ketelitiannya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah pengambilan data tematik. Ada sampel di lapang. Ada yang langsung, kita langsung secara sistematik, ada yang sporadik, ada yang berupa sampel-sampel. Kemudian pengolahan data, dan yang keenam adalah penyajian data. Data tersebut disajikan dalam bentuk peta. Contoh ada peta citra, kemudian di sini sudah jadi peta garis juga ya, di jalan, sungai terlihat tampilannya kan, sungai jadi warna biru, sungai ini juga sungai kelihatan. Ini seperti ini, kita cek. Ini kalau lihat dari citranya ini jalan, kita lihat di sini merah, tapi di sini kemungkinan jalan. Kemudian bagaimana dengan bidang-bidang ini, kita bisa melihat keduanya di sini. Bagaimana dengan yang ini, garis-garis yang panjang ini adalah kontur ketinggian. Kalau lihat dari seperti ini, semakin dia rapat berarti semakin miring. Kita lihat yang miring-miring seperti ini itu dekat-dekat sungai, miring. Ada yang jarang-jarang berarti datar. Kurang lebih pemahamannya seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari citra, kita juga bisa melihat dari peta garis mana yang kita miliki yang bisa kita gunakan. Dan ini yang perlu kita pahami juga mengenai interpretasi citra. Jadi ketika kita sudah melihat citra, ini contohnya sebuah citra satelit ya, ini dari citra QuickBird. QuickBird itu dengan 0,6 meter, jadi 60 cm. 60 cm kali 60 cm di bumi itu diwakili oleh satu pixel. Pixel itu satu elemen ya, satu warna ya. Jadi untuk melihat kita perlu menggabungkan beberapa warna. Di contohnya di sini kita melihat ada yang mudah kita lihat, ada juga yang kita perlu turun ke lapangan. Contoh di sini ada yang pohon-pohon seperti ini. Walaupun dia pakai satelit, tidak bisa melihat batas yang ada di bawah pohon ini. Kemudian di bawah pohon, di bawah gedung ini. Tetapi ketika sawah, ini berbeda. Sawah pun, ya sebaiknya di beberapa titik, contoh yang tebal begini, ketika tebal seperti ini, jangan-jangan di sebelahnya ini ada saluran irigasi. Jadi tidak asal garis begitu saja, jangan-jangan ada saluran irigasi. Tapi ketika kita lihat ke lapangan bahwa itu adalah segalan, itu kita pastikan. Jadi ada yang bisa langsung kita garis, ada juga yang kita perlu cek beberapa titik. Tapi paling tidak kita bisa memahami, bisa menginterpretasi citra. Kalau sebelumnya itu hanya warna, kalau sekarang sudah lebih jelas. Ini jalan, kemudian di sini ada gang, ini ada rumah-rumah. Kemudian dari mana kita mulainya? Ketika pemetaan, mulailah dari titik-titik yang mudah dikenali.
Contoh di sini ada pertigaan, kita mulai dari pertigaan, baru kita jalurnya kemana? Ke kiri apa ke kanan? Apa di sini? Atau di sini titik-titik ini nih. Jadi kita harus tahu mulainya dari mana. Arahnya mana? Utara, ke selatan, ke barat, atau ke timur? Apakah kita akan jalurnya spiral begini? Ya, atau kita langsung saja jalan. Wilayahnya mana yang akan kita petakan? Sebelah sini atau di bawah sini? Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sangat membantu untuk interpretasi citra ini, untuk mempermudah kegiatan pengukuran atau pemetaan di lapangan. Dan skala peta kerja yang digunakan paling kecil adalah 1/2500 dengan ketelitian peta kerja 0,3 mm kali skala peta. Peta kerja adalah peta yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mendeliniasi, dan atau memetakan batas bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Peta kerja dapat berupa hard copy ataupun digital. Pengukuran secara fotogrametrik adalah kegiatan identifikasi penentuan batas-batas bidang tanah secara visual pada peta kerja berdasarkan batas-batas fisik yang terlihat jelas di lapangan dan menarik garis ukur atau deliniasi yang terlihat pada peta kerja. Pada slide berikut ini ditampilkan contoh peta kerja yang berasal dari citra satelit resolusi tinggi yang dapat digunakan untuk deliniasi dan pengukuran secara fotogrametrik di beberapa wilayah. Dan juga ada satu blok atau satu wilayah yang tidak dapat dilakukan deliniasi karena sulit mencari atau tidak bisa ditentukan batas bidangnya, maka perlu dilakukan teknik supresi, penggabungan antara fotogrametri dan pengukuran terestris. Di sini ditampilkan contoh untuk pengukurannya, kemudian angka-angka ukurnya, dan beberapa posisi yang dijadikan batas bidang tanah. Pada saat ini, dengan adanya GPS dan juga RTK, maka kita dapat menggunakan titik dasar virtual. Dengan sebelumnya ditempatkan dulu base-nya di titik yang sudah diketahui, sehingga rover bisa digunakan sebagai titik dasar virtual. Oke. Berapa jaraknya? 435. jadi kita perlu lihat batasnya. Jadi batasnya di mana? Ya, berapa jaraknya? 9, Jadi 8, 7. mengenai pemasangan tanda batas ini sangat penting, artinya ketika tidak dipasang atau tidak diberi tanda maka hasilnya juga akan menjadi bermasalah. Ini sekali. Ikatan dari P. Ambil dari bawah. Kurang lagi, bawah lagi, bawah lagi. Iya, dari bawah kita lihat. Lurus. Lurus, Pak. Oke. Kita harus lihat mana yang batas, Berapa mana yang bacaannya? bukan. 80. Yang jangan lupa sketnya. Digunakan sketch ya. Lihat dulu batasnya. Batasnya di dalam parit apa di luar parit? Diambil dari pojok yang sudut siku ya. lebar jalan, Pak. Yang kamar sana masuk ke depan ya. Nah ini sistematis ya, harus lihat sketchnya. Untuk bidang tanah yang berada di pinggir sungai, maka perlu diperhatikan apakah masuk dalam sepadan ataukah tidak. Ini kita sudah menggunakan RTK. Ya. 5,05. Gabungan RTK dengan kita ukur. Mas Pulung. Untuk kegiatan PTSL PM, saat ini juga dikenal adanya peta bidang tanah dalam rangka klarifikasi. Yang dimaksud dengan peta bidang tanah dalam rangka klarifikasi adalah peta bidang tanah yang digunakan untuk menyajikan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis yang telah dikumpulkan oleh Puldatan.
Data fisik dan data yuridis yang disajikan di peta ini kemudian diklarifikasi